Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Hai, Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya Pastor Ramlan akan mengungsikan firman Tuhan pada minggu hari ini, di mana minggu ini adalah minggu terakhir bagi bulan November. Kita akan melangkah ke bulan yang baru. Baik, marilah saat ini saya mau kita mendengarkan segala kebaikan dan juga segala kekuatan yang kita akan temukan di dalam firman Tuhan. Sebelum itu saudara, saya mengajak kita semua untuk berdoa sebentar sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang ada di dalam sorga. Saat ini Tuhan, kami rendahkan hati kami, dan kami buka hati kami, pikiran kami, untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir
untuk bersama-sama mendengarkan segala kebaikan firman Tuhan. Terima kasih, segala puji, segala syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita tumpukan perhatian kita, pendengaran kita terhadap firman Tuhan. Di mana kita bersyukur sebentar tadi kita sudah naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Baik, hari ini saya akan menyampaikan suatu topik untuk kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita hari ini. Baik, topik hari ini adalah tentang hargailah kasih Tuhan. Saya ulang kembali untuk kita, pembacaan kita adalah hargailah kasih Tuhan. Baik, dalam topik ini saya ambil di dalam buku Mazmur. Mari kita buka dalam buku Mazmur bab yang ke-103 ayat yang pertama sampai yang kelima. Dalam buku Mazmur bab 103 ayat yang pertama sampai kelima. Di tangan saya ini adalah terjemahan bahasa Malaysia, yaitu Berita Baik. Baik, ayat pertama menyatakan tentang Mazmur Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang suci. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupa akan kebaikannya. Dia mengampunkan segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Dia menyelamatkan aku daripada kematian dan memberkati aku dengan kasih dan rahmat. Dia memuaskan hidupku dengan segala yang baik, sehingga aku tetap muda dan kuat seperti burung elang. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur yang dituliskan seorang yang bergelar sebagai raja, yaitu Daud. Kita sudah ketahui dari sejak mudanya sampailah dia diangkat menjadi raja, Daud ini adalah seorang pemazmur. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani kehidupan kita hari-hari ini, kita harus menyadari bahwa oleh karena kasih Tuhanlah kita masih ada hidup sampai saat ini, masa ini, minggu ini, hari ini, bulan ini, dan tahun ini, saudara. Bahkan kita akan sebentar lagi menyelesaikan bulan November tahun 2020. Kita akan melangkah ke tahun 2021 setelah habisnya bulan 12 ini. Baik saudara, saya mengajak kita semua untuk mari menghargai ataupun menghargailah kasih Tuhan terhadap kita. Baik, apa itu kasih Tuhan yang telah berlaku dalam kehidupan kita? Menurut ayat ini, dalam Mazmur ini, ada beberapa hal yang harus kita lihat secara teliti, apa yang telah berlaku kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan itulah yang mengampunkan dosa kita. Nah, inilah kasih Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah tahu, tetapi ini harus diingatkan kembali oleh firman Tuhan hari ini, yang mana kasih Tuhan itulah yang mengampunkan dosa kita, seperti tercatat di dalam Injil Yohanes bab yang ketiga ayat yang ke-16, ketika Tuhan Yesus sedang bercakap dengan Nikodemus, yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia sanggup mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah sebenarnya kasih Tuhan. Dan yang kedua, kasih Tuhan itulah yang menyembuhkan segala penyakit kita semua. Nah, oleh karena kasih Tuhanlah yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Karena apa, saudara? Kita percaya bahwa oleh karena kasih Tuhan, segala sakit penyakit kita semua Tuhan sembuhkan.
Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu mengampunkan dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Itu semua tercatat di ayat yang kita baca tadi, di Mazmur tadi. Di ayat yang ketiga itu mengatakan, Dia mengampunkan segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Nah, di sana tercatat bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan sakit penyakit kita dan mengampunkan dosa kita atas dasar kasih Tuhan. Jadi kita harus hargai itu. Hargai itu dengan bagaimana sikap kita. Saya akan beritahukan itu nanti. Dan yang ketiga, kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu di ayat yang keempat itu, saudara. Dia menyelamatkan aku daripada kematian. Nah, di sana sudah mencatatkan bahwa karena kasih Tuhan yang menyelamatkan kita daripada kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan hari ini, saudara dan saya masih lagi bernafas dan dapat melihat segala alam ciptaan ini dan juga sedang masih dalam menjalani kehidupan ini. Itu semua oleh karena penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah semuanya berpunca daripada kasih Tuhan. Dan kita harus hargai itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, masih di ayat yang keempat itu. Dan memberkati aku dengan kasih dan rahmat. Jadi, yang keempat adalah Tuhan bukan hanya mengampunkan dosa kita, bukan hanya menyembuhkan segala penyakit kita, tetapi juga menyelamatkan kita daripada kematian, juga memberkati kita, saudara. Atas dasar kasih Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala rahmatnya, dengan rahmatnya. Saudara hari ini sehat, itu adalah berkat daripada Tuhan. Atas berkat Tuhan, kita masih lagi sehat sampai hari ini. Dan kita terhindar daripada segala sakit penyakit maupun wabak hari ini. Syukurlah kepada Tuhan. Dan yang kelima, kasih Tuhan itu harus dihargai oleh kerana di ayat yang kelima, Dia ataupun Tuhan itu memuaskan hidupku dengan segala yang baik, sehingga aku tetap muda dan kuat seperti burung elang ataupun burung Raja Wali. Nah, yang kelima saya menuliskan bahwa karena kasih Tuhan, atas dasar kasih Tuhan, Tuhan memuaskan hidup kita dengan segala yang baik. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan memberikan kita kepuasan hari ini. Apa yang saudara kecapi hari ini, apa yang kita kecapi hari ini, apa yang kita dapat hari ini, yang kita merasa puas itu bukan atas dasar hanya kekuatan kita ataupun kepandaian kita. Nah, kita harus ingat itu adalah dasar daripada kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang memuaskan hidup kita dengan segala yang baik hari ini. Apa yang baik di tangan saudara hari ini? Entah itu pekerjaanmu, entah itu jawatanmu, entah itu dalam keluargamu, entah itu kesenanganmu, entah itu kesehatanmu, sebagai-bagainya Tuhan. Saat ini memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Itu adalah di mana atas dasar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun hari ini kita lihat, kita renungkan baik-baik bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu menutup segalanya, baik dosa kita semuanya. Asalkan kita datang di hadapannya dan kita mengakui segala apa kekurangan kita semua. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya untuk kembali membacakan ayat ini, saudara. Mazmur bab 103 ayat 1 sampai 5 menyatakan, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang suci, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupa akan kebaikannya. Dia mengampunkan segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Dia menyelamatkan aku daripada kematian dan memberkati aku dengan kasih dan rahmat. Dia memuaskan hidupku dengan segala yang baik,
sehingga aku tetap muda dan kuat seperti burung elang. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca berulang-ulang ayat ini, itu seperti ada suatu energi ataupun tenaga kepada iman dan juga kerohanianku. Saya percaya saudara, apabila saudara membaca ayat ini, itu juga yang saudara sedang alami dan saudara rasakan. Dan saya percaya terlebih dahulu Raja Daud sudah merasakan itu. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dituliskan oleh Raja Daud ini adalah lebih bersifatkan antara hubungan dia dengan Tuhan. Begitunya hari ini saudara dan saya di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan hari ini. Baik, untuk menghargai kasih Tuhan dalam kehidupan kita, jika kita lihat dengan baik-baik secara dalam, pasti akan timbul satu soalan. Dengan apa akan kubalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Hanya selain pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Namun, dengan firman Tuhan yang tertulis di sini, oleh perdorongan kita, oleh daripada Raja Daud, pada ketika itu boleh kita belajar apa yang dia lakukan terhadap Tuhan pada waktu itu. Baik saudara, yang pertama menjadi poin kita, bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan hari ini untuk kita menghargai Tuhan. Pertama saudara, untuk menghargai adalah kita harus memuji Tuhan, ataupun pujilah Tuhan. Ayat pertama menyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang suci, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, di sana sudah menyatakan bahwa kita harus memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan, dengan menaikkan pujian kepada Tuhan, itu adalah sikap kita yang benar, yaitu sikap kita mulai menghargai kasih Tuhan. Jadi, walaupun kalau kita lihat bahwa dengan hanya memuji Tuhan itu belum cukup, tetapi menurut apa yang saya pahami bahwa dengan kita memuji Tuhan dalam segala apa keadaan pun, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Asalkan menyenangkan kepada Tuhan, bukan menyenangkan kita, diri sendiri, ataupun dunia dan yang lain-lain. Jadi, saya mendorong kita semua supaya mari kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tanda untuk kita menghargai kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saya mengajak kita semua bahwa di ayat kedua menyatakan bahwa jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Nah, ini salah satu sikap sebagai gereja Tuhan, sebagai umat percaya, kita tidak seharusnya melupakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah melupakan kasih Tuhan. Jadi ini poin kita yang kedua. Setelah bukan hanya kita mengangkat pujian sebagai tanda kita menghargai kasih Tuhan, tetapi tanda kita menghargai kasih Tuhan adalah di mana kita jangan melupakan Tuhan dalam apa situasi sekalipun. Whatever condition, apapun situasi kita hari ini, entah hari ini kita merasa down, entah hari ini kita merasa bahagia, entah hari ini kita merasakan sesuatu sulit yang kita hadapi. Mari saat ini, dengan sikap yang benar, jangan melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jadi, itu adalah tanda penghargaan kita terhadap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, di mana dalam ayat ini mau menyatakan bahwa di ayat 3 itu menyatakan bahwa dia mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku, dan seterusnya sampai yang kelima. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua supaya kita harus menaikkan syukur kita. Kita harus bersyukur atas pembelaan Tuhan. Di ayat yang ke-6 itu saudara menyatakan bahwa Tuhan membela orang yang tertindas dan bertindak dengan adil. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk poin yang terakhir ini, saya mengajak setiap kita semua
yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersyukur atas pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini saudara, tanpa kita sadari bahwa kita sudah lalui tahun ini dengan begitu sukarnya. Tetapi pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu tetap ada sampai hari ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai tanda sikap kita yang benar untuk menghargai kasih Tuhan adalah mari kita bersyukur atas pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulang ada 3 poin untuk menjadi pedoman ataupun menjadi dorongan bagi kita semua atas dasar kasih Tuhan, atas dasar penghargaan kita, menghargai kasih Tuhan dalam hidup kita. Adalah yang pertama, pujilah Tuhan. Kedua, jangan lupakan Tuhan. Ketiga, bersyukurlah atas pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan hari ini cukup untuk kita mendapat kekuatan yang baru, seperti kita ini adalah burung Raja Wali ataupun helang yang terbang tinggi dan akan mengatasi segala masalah. Dan kita adalah orang-orang yang suka menghargai kasih Tuhan. Hargailah kasih Tuhan dalam hidupmu, hargailah kasih Tuhan. Apabila kita menghargai kasih Tuhan, maka kita akan mampu untuk menghargai kasih orang lain terhadap kita, dan orang akan menghargai kasih kita bersama. Jadi sampai di sini firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan, dan saya doakan kepada kita semua yang mendengarkan ini supaya kita diberkati dan dilindungi dan disertai dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini kami berdoa, apa yang sudah kami dengarkan hari ini, Engkau beracara dan Engkau melakukan sesuatu pribadi kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang mendorong kami. Biarlah kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami menghargai kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman Tuhan ini. Berkatilah setiap yang mendengar, dan Engkau memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu, dan kami berikan hanya padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.